Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di pembelajaran semester 2. Namun sebelum masuk ke pembelajaran sekarang, Bapak mau nanya nih tentang pembelajaran kemarin di semester 1. Bagaimana? Nah, Bapak mau minta tolong kepada kalian, nanti di kertas selembar kalian tuliskan perasaan pembelajaran di semester kemarin. Bagaimana perasaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan tuliskan juga kalian mau seperti apa pembelajaran kita nanti di semester sekarang semester 2. Ngerti? Sekarang tuliskan tugas yang Bapak berikan ya. Silakan. Nah, anak-anak, hari ini kita buat keyakinan kelas seperti semester yang kemarin. Masih ingat? Misalnya contohnya apa coba? Tidak boleh bilang kasar, pintar. Apa? Tidak boleh kesiangan. Nah, terus masuk jam 7. Pintar. Nah, sekarang untuk keyakinan kelas di semester 2 ini, coba nanti kalian tuliskan di kertas selembar keyakinan kelas untuk pembelajaran kita di semester 2. Bisa? Silakan Bapak tunggu di kertas. Baik Bapak Ibu rekan-rekan guru di SD Pasawan 4, terima kasih telah memenuhi undangan sosialisasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat rekan-rekan semua Ibu Bapak? Semangat. Baiklah, kita mulai. Budaya positif di dalam modul 1.4 ini yaitu ada 5. Punten Bu. Ada 5. Yang pertama disiplin positif, Ibu Bapak. Yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ketiga posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan terakhir segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Disiplin atau hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi intinya dimulai dari diri kita. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya yang pertama itu self disiplin, disiplin dari diri kita sendiri yang kita lakukan untuk sekeras-kerasnya. Apabila kita tidak sanggup, baru eksternal dari luar yang membuat kita untuk menjadi disiplin. Masih tidak cukup, baru ada peraturan-peraturan yang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kita mulai dari profil belajar Pancasila. Di kurikulum sekarang ini yaitu kurikulum merdeka,
Mungkin kita baru merdeka, belum kurikulum 13, tapi masih merdeka. Insya Allah nanti kita ajaran baru mengikuti kurikulum merdeka. Yang pertama profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh setiap anak atau peserta didik yang ada di pasal 4. Posisi kontrol. Maksud posisi kontrol ini di mana posisi guru apabila menemukan sebuah masalah menghadapi peserta didik. Di posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama pemberi hukuman, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Kita bahas satu persatu. Pemberi hukuman, ibu bapak mungkin selama ini kalau memberikan justice atau hukuman kepada peserta didik selalu langsung tidak? Iya. Selalu langsung. Mungkin contohnya ada anak terlambat ke sekolah, ada anak yang berkata kasar, kita selalu langsung memberi hukuman. Hei, kalian jangan berkata kasar. Atau yang terlambat, kamu berlari di lapangan, berkeliling. Itu masuknya ke pemberi hukuman. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada di sini pembuat rasa bersalah. Jadi di mana guru memberikan rasa bersalah kepada anak ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Salah satu contoh misalkan ada anak melakukan kesalahan berkata kasar atau menyakiti temannya. Kita buat si anak itu merasa bersalah. Kalau kamu melakukan tersebut, di samping anak peserta didik atau teman kamu yang lain terluka, berbahaya, bapak pun nanti akan kena tegur oleh pimpinan bapak. Jadi kita lakukan seakan si anak itu merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Mungkin sudah banyak di sini karena apalagi ada guru-guru milenial di pasal 4 ini memperlakukan posisi kontrol sebagai teman kepada peserta didik. Ya, kita seperti tahu, atau dengan bahasa-bahasa gaul dengan setara, jadi kita di situ sebagai teman. Udah jangan seperti itulah, gini seperti ini. Nah, di situ kita sebagai teman. Menurut ibu bapak sebelum masuk, bagus nggak sebagai teman? Kurang. Oke, kita lanjut dulu. Yang keempat sebagai pemantau. Di sini pemantau, guru hanya memantau saja. Ada yang merasa bersalah, ada yang melakukan kesalahan, dipantau. Kamu terlambat datang ke sekolah, sudah aja tidak ada hukuman, tidak apa-apa. Kamu berkata kasar. Jadi di situ posisi guru hanya memantau saja, tidak membuat hukuman, tidak membuat si anak tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Yang terakhir sebagai manajer. Di sini sebagai manajer kita mengolah kesalahan tersebut, si anak didampingi dan dibuat supaya si anak itu tidak melakukan kesalahannya lagi. Lanjut. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seorang siswa, lebih spesifik lagi, kalau umumnya manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makan, minum, membutuhkan sandang pangan papan, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan siswa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan siswa itu sangat dibutuhkan itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima itu karena kenapa? Ketika siswa merasa diterima di lingkungan di kelas tersebut, pembelajaran akan berjalan. Banyak juga siswa yang datang masuk ke kelas, dia merasa tidak diterima, dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari gurunya, dari teman-temannya. Saya yakin otomatis siswa tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran. Itu salah satu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Ketiga, penguasaan. Penguasaan itu jadi si anak itu harus
menguasai segala hal. Jadi intinya guru sebagai fasilitator memberikan rasa penguasaan, dia kuatnya di materi mana, dia menguasainya apa. Jadi kita memberikan rasa percaya diri terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut membutuhkan kebutuhan penguasaan, kita berikan motivasi dan sebagainya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan melakukan segala hal, bebas melakukan apapun dia mau lakukan, tidak seperti itu. Tapi kebebasan di sini dia bebas memberikan, berbicara, memberikan saran atau apapun, berperilaku, tapi perilakunya kita tuntun dengan baik. Yang terakhir, kesenangan itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan, itu anak-anak itu harus senang untuk mengikuti pembelajaran. Masuk. Ini segitiga restitusi. Ibu Bapak, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Segitiga restitusi yang dimaksud ini adalah 3 cara, karena ini segitiga, 3 cara di mana kita menangani sebuah permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi ketika si anak mempunyai kesalahan, kita berikan contoh, anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya ke anak tersebut. Jadi jangan sampai dia takut. Buat dia identitas perasaannya itu stabil. Misalnya Rina atau Siti. Rina, kenapa kamu terlambat? Saya, ibu tidur terlambat karena menonton TV terlalu lama atau bermain HP terlalu lama. Kita stabilkan dulu. Rina, ibu juga sering nonton TV, maaf ibu, bapak juga sering nonton TV, bapak juga sering bermain HP. Itu udah biasa. Tapi bagaimana? Jadi kita stabilkan dulu bahwa si anak itu jangan sampai takut ketika dia ketemu kesalahannya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Terus menanyakan keyakinan. Pak menanyakan keyakinan. Jadi, maaf, validasi tindakan yang salah maksudnya. Kita validasi dulu. Jadi ketika si anak tersebut kita ketahuan salah, terlambat, kita validasi tindakan yang salah. Menurut menurut Rina atau Siti, itu salah tidak? Gitu kan? Jadi si anak itu ada yang sempat berpikir gini, bahwa perilaku itu benar. Kita lakukan, menurut kita benar, tapi menurut kita salah, tapi menurut anak benar. Ada yang seperti itu. Misalnya berbicara kasar, mungkin karena kebiasaan dari rumah, jadi terasa seperti biasa-biasa saja. Oh, itu kan benar. Nah, kita itu validasi tindakan yang salah itu sebenarnya salah. Kita tanyakan, itu kan tidak seperti itu salah. Jadi anak tersebut betul-betul tahu bahwa yang dilakukan itu tindakannya salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Ada ibu bapak ada yang tahu nggak menanyakan keyakinan? Barangkali sudah ada yang pernah mengalami. Bu Nisa tahu? Bu Pita? Menanyakan keyakinan itu menurut saya menanyakan keyakinan apa sih anak itu mengakui yang dia perbuat itu sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas yang mereka buat atau tidak, sesuai tidak. Wah, ternyata benar kita. Betul. Jadi memang sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sepakati dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Jadi jangan kita buat tata tertib sendiri. Jadi kita sepakati dengan anak. Misalnya tidak boleh makan, itu dari anak, tidak boleh makan ketika belajar, kita tulis. Setuju ya? Setuju. Datang ke sekolah jam 6.30, enggak Pak, jam 7. Meskipun sudah ada tata tertib dari sekolahnya, kita jangan melebihi itu. Udah jam 7 ya udah. Jadi disepakati bersama, tidak boleh terlambat.
Misalnya Pak, saya mah sakit hati kalau berbicara kasar siapa misalnya. Ya udah, kita sepakati bagaimana jangan ada yang berbicara kasar. Nah itu kesepakatan kelas yang harus kita yakini. Di situ kita tanyakan keyakinan tersebut. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ada sedikit ilmu yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak yang mesti saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa diterapkan di siswa-siswa yang ada di SDN Pasawan Barat. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sedikit ilmu ini mungkin bagi saya sedikit, bagi Ibu sedikit, tapi kita kembangkan menjadi banyak, kita manfaatkan semua di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.